Selamat pagi yang saya hormati Pak Faisal Jonan dan teman-teman peserta mata kuliah Visualisasi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya Steven Wijaksana, NRT 063191000001 dari Departemen Aktuaria, ingin membuat video tutorial pembuatan visualisasi dengan Tableau. Jadi nanti saya akan bahas datanya terlebih dahulu, data apa yang nanti saya akan pakai untuk visualisasi, lalu cara pembuatan chartnya di masing-masing sheet, jadi nanti total ada 5 sheet. Dan nanti yang terakhir kali saya akan mengajari teman-teman untuk membuat dashboard dari 5 sheet yang sudah kita buat nanti. Oke, sekarang saatnya kita mulai membuat. Let's get started. Pertama-tama kita bahas data yang akan kita pakai terlebih dahulu. Data yang saya pakai ini bersumber dari Tableau, di mana ini merupakan data top 50 buku bestsellers Amazon dari tahun 2009 sampai 2019. Nah, karena di sini ada 7 kolom dan ada 550 buku. Jadi mungkin nama yang tepat seharusnya bukan top 50 buku ya. Mungkin jadi harusnya top 550 buku bestsellers gitu. Jadi nanti kita beri nama yang sesuai saja saat pembuatan dashboardnya. Jadi mungkin bisa kita hapus saja tulisan 50-nya. Jadi kita akan download filenya di sini. Oke. Nah ini. Nah, setelah di-download, maka kalian bisa ekstrak filenya ini, bestseller suite kategori ini. Nah, karena saya sudah mengekstraknya dan sudah menaruhnya di desktop ini. Nah, ini bestseller with kategori .csv, maka saya tidak perlu mengekstraknya lagi. Jadi untuk data ini akan kita biarkan apa adanya. Nah, untuk data yang ini kita akan biarkan apa adanya, tidak kita cleaning terlebih dahulu karena nanti kita bakal langsung filtering di Tableau-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke Tableau-nya. Langsung saja kita import datanya dengan klik text file di sini. Karena file yang ingin kita import adalah .csv, gitu. Jadi termasuk text file. Oke, kita klik, lalu kita pilih file yang akan digunakan tadi, bestsellers with categories. Klik open. Nah, setelah kita buka datanya, maka kita akan masuk di tab data source si Tableau-nya ini. Tab data source. Jadi untuk membuat sheet baru nanti kita tekan ini, new worksheet. Nah, sekarang waktunya kita buat worksheet-nya. Nah, untuk sheet yang pertama kita akan buat grafik antara tahun dengan user rating dari masing-masing genre buku. Jadi ini akan saya klik dulu, user rating through the years. Jadi kita akan masukkan variabel year ke column, lalu kita akan masukkan variabel user rating kita akan masukkan ke rows. Nah, setelah itu kita akan filter user rating ini berdasarkan genrenya, jadi fiksi dan non fiksi. Jadi kita masukkan genre ini ke marks color ini. Jadi nanti warna grafiknya itu akan terbagi berdasarkan genrenya. Nah, sehingga akan terbentuk dua grafik seperti ini. Nah, ini kalian juga bisa ubah warnanya jika mau ya. Jadi misalnya yang fiction jadi warna merah misalnya. Fiction kita ubah jadi warna merah. Black. Nah, ini sudah ganti kan teman-teman ya. Yang non fiction kita tetap aja orange. Jadi yang merah adalah yang fiction, yang oranye adalah non fiction. Oke, sekarang kita akan masuk ke sheet berikutnya, yaitu sheet 2. Nah, untuk sheet 2 dan sheet 3 nanti saya kepikiran untuk membuat grafik harga buku berdasarkan jenis bukunya. Jadi berdasarkan genrenya fiksi atau non fiksi.
Jadi nanti di sheet 2 ini yang fiksi, nanti di sheet 3 yang non fiksi gitu. Jadi pertama-tama kita masukkan variabel name gitu ya. Masukkan variabel name. Nama bukunya di file column sini. Dan variabel price atau harga bukunya di rows. Dan variabel genre di fiction. Di filter sini. Kita akan pilih yang fiction. Untuk yang sheet 2 dan untuk yang sheet 3 kita akan pilih yang non fiction. Non fiction. Apply. Nah, ini. Karena diagram batangnya yang muncul ini kebanyakan ya. Kebanyakan dan ada juga yang 0 ya. Nah, misalnya seperti Cabin Fever ini 0, Diary of a Wimpy Kid ini 0 ya. Maka di sini kita dapat melakukan yang namanya filtering. Nah, di sini saya akan memfilter berdasarkan price yang harga bukunya lebih dari sama dengan $40. Nah, jadi kan saya melakukan filter di sini price sum ya. Kita klik sum. Harga bukunya lebih dari atau sama dengan $40. Kita ketik 40 di sini atau bisa kita drag di sini 40. Kita klik apply. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, karena bentuknya nggak beraturan juga ya, setelah selesai difilter maka kita bisa klik sort di sini ya. Sort descending by sum of price with the name gitu. Jadi kita bisa sort dari yang paling besar ke paling kecil. Nah, seperti ini. Nah, untuk detailnya ini mungkin kurang, jadi kita bisa tambahkan detail author di sini. Nah, jadi sekarang muncul setelah kita hover mouse kita ke sini muncul authornya gitu ya. Atau pembuat bukunya. Kita juga bisa tambahkan variabel price ini misalnya di labelnya. Nah, muncul ini 82, 81, 64, 60 gitu ya. Nah, terus ini kan kalau kita hover price-nya tulisannya cuma 60, 64 ya, nggak ada satuannya gitu ya. Nah, kalau untuk menambahkan satuannya kita bisa klik di sini ya, di tooltip. Nah, lalu di sebelumnya sum price ini kita bisa tambahkan simbol dolar. Gitu ya. Kita klik OK. Nah, sekarang sudah muncul simbol dolar di depan price-nya. Untuk warnanya mungkin kita bisa ganti ya jadi warna merah. Mungkin kita bisa ganti jadi warna merah seperti ini. Dan untuk title-nya bisa kita tulisin ini fiction book price that word more than or equal to $40. Oke. Nah, untuk slide yang ketiga ini kita tinggal duplicate aja dari slide keduanya ini gitu kan. Jadi kita tinggal ganti. Jadi kita duplikat dulu. Nah, jadi kita tinggal ganti jadi sheet 3 nih ya. Kita ganti dulu jadi sheet 3. Oke. Lalu kita tinggal ganti genrenya ini jadi non fiction berarti ya. Genrenya diganti, edit filter kita ganti jadi kita centang yang non fiction, apply gitu. Lalu kita klik di sini, titelnya kita ganti juga jadi non fiction gitu ya, non fiction book. Lalu kita juga bisa ganti chartnya ya supaya beda dari yang sheet 2 tadi. Nah, ini cara mengganti chartnya kita bisa klik di sini show me. Lalu saya ingin mengganti chartnya ini menjadi chart yang ini pack bubbles atau bubble chart. Kita coba klik. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, ini kan di pinggir kiri ya, bisa kita taruh di tengah dengan cara ini. Kita klik entire view. Oke. Nah, lalu autornya ini karena sudah ada di sini, di legendnya sini ya. Legend yang sebelah kiri sini, maka kita bisa menghilangkan ya label autornya ini dengan cara mendrag sini ke sini.
Jadi kita hilangkan label autornya biar nggak terlalu banyak gitu. Oke, sudah selesai. Lalu untuk sheet selanjutnya ya, yang sheet keempat, saya berencana untuk membuat distribusi dari kedua genre itu ya. Jadi ada berapa buku yang bergenre fiksi dan ada berapa sih buku yang bergenre non fiksi. Jadi mungkin visualisasi yang tepat nanti adalah pie chart mungkin ya, atau diagram lingkaran. Jadi kita akan masuk ke sheet 4. Nah, kita akan masukkan genrenya ini di max color ini. Karena nanti kita akan bagi warna di pie chartnya berdasarkan genrenya gitu ya. Nah, ini kan masih titik, kita ubah ke pie chart. Ganti pie. Nah, sudah seperti ini. Nah, karena tadi kita pengen tahu ya ada berapa banyak sih buku fiksi dan non fiksinya gitu ya. Jadi maka kita harus mengubah variabel name ini menjadi measure gitu ya. Jadi bukan dimension tapi measures. Terubah ke sini. Nah, dia sudah jadi count ya. Jadi kita tinggal drag saja ya. Caranya kita tinggal drag saja dari variabel name, dari dimension kita taruh di measure. Nah, kalau sudah kita bisa taruh banyak bukunya ini ya, count name-nya ini di size ya. Kita bisa taruh di size-nya. Nah, nanti akan kelihatan ya, ada 191 buku non-fiksi dan 160 buku non-fiksi yang terjual di Amazon. Jadi total ada 351 buku dari 550 buku. Karena mungkin tadi ada price yang 0 tadi ya, yang di sheet kedua gitu ya. Ada price yang 0 itu mungkin karena bukunya belum terjual atau missing data gitu ya, kita juga tidak tahu. Karena kita mengambil data sekunder, kita tidak mengolah dari data yang primer gitu. Oke, dan kita tulis distribution, genre distribution. Kita klik apply, oke. Nah, ini kan kecil ya chartnya, kita bisa ubah jadi entire view seperti tadi. Nah, lalu kita juga bisa tambahkan label genre. Genrenya ini ke label. Nah, ini sudah muncul di sini non fiction sama sudah muncul fiction di sini ya. Sudah muncul non fiction dan sudah muncul fiction. Nah, lalu kita kalau misalnya ingin menampilkan label jumlah bukunya, kita juga bisa. Ini jumlah bukunya kita taruh di label. Nah, sudah kelihatan ada 191 dan ada 160. Kita juga bisa mengubah ini, misalnya kita mau dalam bentuk persentase, kita ubah di sini quick table calculation. Kita klik yang percent of total, jadi nanti dalam bentuk persentase. Oke, jadi ini adalah pie chart-nya kita sudah terbentuk. Oke. Nah, untuk sheet kelima ya, untuk sheet terakhir. Untuk sheet terakhir kita akan buat kompilasi top author berdasarkan hasil review terbanyak gitu ya. Jadi yang reviewnya nanti di atas 100.000 review gitu kita akan masukkan gitu ya. Jadi saya akan ketik dulu sini top authors whose book has the most reviews. Yang reviewsnya lebih dari 100.000 ya. Klik apply di sini. Oke, jadi kita masukkan variabel genre dan autornya ini sebagai column. Kita masukkan variabel genre di sini. Kita masukkan variabel autornya sebagai column. Nah, dan variabel review sebagai rows. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, untuk name-nya ini karena tadi kan dari measure gitu ya, kita ubah dulu kembalikan lagi ke dimension seperti tadi. Nah, terus kita bisa masukkan ini ke filters.
Nah, karena kita tadi maunya ya yang filter bukunya yang reviewnya lebih dari 100.000, maka kita bisa klik tab condition di sini. Terus klik by field di sini. Nah, maka kita tulis sum of reviews-nya yang lebih dari 100.000. Kita klik apply. Nah, nanti akan sudah difilter. Jadi yang reviewnya lebih dari 100.000 di sini yang sudah difilter. Biar grafiknya nggak terlalu banyak seperti tadi gitu ya. Kalau terlalu banyak bingung juga. Jadi kita filter menjadi beberapa bagian saja. Oke, setelah itu kita bisa masukkan detail-detail lainnya ya. Kayak variabel name ini kita masukkan ke detail misalnya. Nah, biar ada nama bukunya ini ya, reviewnya 171.000, 131.000, ya, 201.000, kita bisa masukkan di sini. Oke, lalu sum of review kita bisa jadikan label di sini ya. Jadi reviewnya bisa kita jadikan label di sini. Nah, supaya terlihat labelnya di atas ini ya, angka-angkanya terlihat gitu. Oke, lalu kita bisa order grafiknya juga sama seperti sheet yang nomor 2 tadi dengan mengklik sort descending yang di atas ini ya. Nah, kita juga bisa memberikan semacam watermark ke gambar ini ya. Dengan cara klik kanan, notate area. Jadi kita klik di sini 2009 sampai 2019. Size-nya kita ganti 18 mungkin. Ini kita jadikan warna grey. Nah, ini sudah jadi. Jadi seperti watermark ini. Nah, karena kelihatan labelnya ini ya. Kelihatan labelnya, maka kita bisa klik kanan format. Kita bisa kecilkan shadow-nya sampai nggak kelihatan. Jadi misalnya saya kecilkan sampai 20%. Oke. Nah, sudah mulai hilang gitu ya. Kalau mau lebih nggak kelihatan lagi, kalian bisa kecilin lagi jadi 10% misalnya gitu ya. Dengan cara tadi klik kanan terus format. Oke. Lalu untuk tabelnya ini kita pakai yang side by side tabel. Kita pakai yang side by side bars. Nah, seperti ini. Kita klik descending sama seperti tadi. Lalu ini name-nya kita buang. Nah, sudah sama seperti tadi. Jadi ini adalah top authors whose book has the most reviews. Jadi yang pembuat buku yang reviewnya dari buku itu ya, dari buku yang dia buat itu lebih dari 100.000 review. Jadi ini sudah jadi. Ini kalau misalnya terlalu kecil bisa kita besarkan juga di sini. Nah, kita bisa besarkan main-mainkan di sini. Oke. Lalu sekarang sudah selesai pembuatan kelima sheet-nya. Sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu pembuatan dashboard. Di bagian terakhir ini kita akan membuat dashboard sebuah visualisasi. Jadi untuk memunculkan halaman dashboardnya terlebih dahulu, kalian tinggal klik ini, new dashboard di bawah. Nah ini, ada tulisan new dashboard di bawah sini. Tinggal klik, maka akan muncul slide seperti ini. Oke. Nah di dashboard ini, kalian bisa menggabungkan semua sheet kalian menjadi satu gambar infografis yang utuh yang nantinya bisa memiliki manfaat untuk pembaca atau penikmat visualisasi ini. Jadi untuk desain dari dashboardnya ini sendiri kalian bisa desain semenarik dan sesuka kalian gitu ya. Tapi untuk saya pribadi, karena saya sudah berencana untuk membuat dashboard ini, sudah saya buat sebelumnya, maka saya berencana untuk membuat 3 sheet di atas gitu, 2 sheet di bawah, serta judul dashboardnya nanti saya letakkan di sebelah samping kanan atas. Oke, pertama-tama untuk membuat dashboardnya kita
buat ini menjadi full screen terlebih dahulu. Jadi kita width-nya kita atur 1666 pixel, height-nya kita atur 868 pixel. Nah, supaya terlihat full screen seperti ini. Lalu kita masukkan teks. Kita masukkan teks di sini. Kita klik 2 kali. Lalu kita masukkan teks Amazon is top best selling books from 2009. Ini sebagai titelnya, sebagai judulnya. Ini saya berikan warna hitam semua. Terus yang atas saya bikin fontnya 26. Yang bawah saya bikin fontnya 14. Oke. Setelah itu saya klik rata kanan. Oke. Nah, untuk bisa membuat objeknya ini menjadi bergerak, kita bisa klik di sini. Terus kita klik floating di sini. Nah, jadi sheet-nya atau objeknya ini bisa kalian gerak-gerakkan semau kalian sendiri. Untuk saya sendiri, saya akan masukkan 3 sheet di atas tadi yang seperti saya bilang. Saya akan masukkan sheet 3. Sama seperti tadi, dibuat floating. Buat floating. Sini. Saya akan besarkan sedikit supaya terlihat tulisannya. Kira-kira sebesar ini. Nah, lalu untuk legends-nya ini juga, kalau legend-nya juga saya buat floating. Taruhkan di sini. Mungkin seperti ini. Oke. Lalu untuk teksnya di atas saya beri teks expensive book. Expensive Amazon book. Saya buat 20 tengah. Sama seperti tadi, kita buat floating, taruh di sini. Nah, di sini saya akan masukkan yang non fiction dan yang fiction tadi, yang sheet 2. Oke, kita buat floating juga. Samakan. Nah, sudah sama. Kecilkan sedikit. Oke. Lalu yang di samping sini kita akan buat sheet 1. Sheet 1 kita letakkan di bawah, lalu yang di samping itu sheet 4. Di samping kanan. Kita taruh di bawah dulu ini. Lalu untuk yang di kanan itu adalah sheet keempat, pie chart. Kita buat floating juga, kita taruh di kanan. Kan? Ini bisa kalian buat semenarik mungkin. Bisa kalian tambahkan teks atau bisa kalian tambahkan garis. Itu. Terus saya taruh color legendnya ini di sini. Nah, jadi kalau misalnya ini saya klik fiction, nah, muncul yang warna merah ini dan yang warna merah ini. Kalau saya klik non fiction, nah dia juga muncul banyak. Gitu. Ini saya buang saja. Oke, sudah hampir jadi. Lalu yang di bawah akan saya masukkan untuk yang sheet terakhir. Masukkan sheet terakhir ke bawah. Seperti tadi kita buat floating. Oke. Taruh di pojok kanan bawah. Nah, ini juga ada legendnya, kita taruh di sini. Kita floating, lalu kita bisa taruh di sini.
bisa kita kecilkan juga. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tinggal kalian sesuaikan sendiri sesuai keinginan kalian masing-masing. Nah, jangan lupa jika kalian ingin mengganti, ini misalnya terlalu besar, kalian bisa ganti di sini langsung, secara langsung, atau kalian bisa juga ganti di sheet-nya di sini. Nah, ini juga bisa diganti, misalnya jadi lebih kecil, misalnya 16. Kalian bisa langsung apply di sini. Nanti di dashboard-nya akan terganti secara otomatis. Nah, dia akan menjadi kecil secara otomatis. Gitu. Nah, jadi sekarang sudah jadi. Oke, jadi inilah hasil akhirnya guys, dashboard pembuatan kita ya. Jadi kurang lebih ya cukup bagus ya, cukup bagus dan cukup menarik. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan bisa membantu teman-teman dalam membuat dashboard secara individu, secara manual. Jadi begitu saja video tutorial visualisasi menggunakan Tableau dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sukses selalu.